Baik, kemarin kan contoh nomor 4B ya, yaitu 2 log 3 sama dengan A dan 2 log 5 sama dengan B. Tentukan 2 log akar 45. Nah, ini masih mudah ya ini. Tinggal arahkan saja 2 log akar 45 ke yang diketahui, yaitu 2 log 3 sama dengan A dan 2 log 5 sama dengan B. Di sini ada 45. Kita ketahui 45 itu adalah perkalian antara 9 dengan 5. 9 itu kan ada 3-nya ya, 3 kuadrat. Nah, jadi sudah kita arahkan semua. Di sini akar itu adalah pangkat setengah. Jadi soalnya menjadi 2 log ya, 45 pangkat setengah. Nah, setengahnya ke depan menurut sifat logaritma ya, setengah 2 log 45 ya kan. Nah, kemudian 45 itu kita pecah menjadi 9 kali 5. Nah, itu ya. 9 kali 5. 9 itu adalah 3 kali 3 atau 3 kuadrat. Saya teruskan di atas ini. Sehingga diperoleh setengah dikali 2 log 9 ditambah 2 log 5 ya perkalian. Penjabaran perkalian logaritma ini adalah 2 log A ditambah 2 log B, karena kalau ada 2 log AB misalnya. Jadi ini 2 log 9 itu yaitu 2 log 3 kuadrat ditambah 2 log 5. Nah, 2-nya ke depan lagi ya. Sehingga kita bisa tuliskan di bawah sini setengah dalam kurung 2 log 3 ditambah 2 log 5. Nah, 2 log 3 itu A ya. Jadi sama dengan setengah 2 kali A. 2 log 5 itu B plus B. Sudah ini sampai sini ya, selesai. Oke, kita lanjutkan contoh yang lainnya. Misalnya di sini contoh yang mana? Yang nomor C ya. 2 log 5 sama dengan P, maka 2 log 40. Ini lebih mudah lagi ya. 2 log 5 sama dengan P, di sini 2 log 40. 40 itu 5 kali berapa? 5 kali 8 ya, berarti 2 log 5 kali 8. 2 log 5 ditambah 2 log 8. 2 log 5 adalah P ya. Ditambah 2 log 8. 2 log 8 itu kan 2 log 2 pangkat 3 ya kan. P ditambah 3 kali 2 log 2. Nah, 2 log 2 itu kan 1 ya. Jadi P ditambah 3. Oke, mudah ya. Kemudian yang D, jika 2 log A sama dengan P dan 2 log B sama dengan Q, maka A dikali B itu sama dengan berapa? Gitu. Kita lihat di sini. 2 log A sama dengan P, 2 log A sama dengan P, dan 2 log B sama dengan Q. Nah, tentukan A dikali B. A kali B itu sama dengan berapa? Di sini kan A ya. Berarti kan kalau kita cari mengubah bentuk log jadi pangkatan, pakai lagi sifatnya ya. Jadi 2 log A sama dengan P itu artinya 2 pangkat P sama dengan A ya. A sama dengan 2 pangkat P. Kemudian 2 log B itu sama dengan 2 pangkat Q sama dengan B. 2 pangkat Q. Sehingga kalau A dikali B berarti 2 pangkat P dikali 2 pangkat Q. Oke. Karena basisnya sama, 2 sama 2, berarti kita bisa jadikan satu basisnya itu 2, P ditambah
Ki. Oke, ini ya jawabannya. Mudah ya. Kemudian yang mana lagi misalnya? Yang ini pakai sifat biasa ya. A log AB dikurang A log C ya. A log C gitu. Karena pembagian. Yang atas bisa dipecah jadi A log A ditambah A log B dikurang A log C gitu. Jadi A log A ditambah A log B dikurang A log C. Nah, A log A itu 1, berarti 1 ditambah A log B dikurang A log C ya, begitu. Kemudian ya sudah ini ya. Kemudian yang ini misalnya X sama dengan 2 pangkat 12, maka tentukan nilai dari akar 3, akar, kemudian akar X. Nah, itu. Ya tinggal masukkan saja nilainya, yaitu di sini 3, di sini akar. Kalau tidak ditulis angkanya berarti 2 ya. 2 pangkat 12. Kita ubah menjadi bentuk bentuk pangkat aja. Ini kan bentuk akar. Jadi 2 pangkat 12 ketemu dengan setengah ini ya. Ini ketemu 2 berarti ketemu dengan setengah. Ketemu 2 lagi, ketemu dengan setengah lagi. Ketemu 3 berarti ketemu dengan sepertiga. Oke, jadi 12 bagi 2, 6 bagi 2, 3 bagi 3, 1. Jadi jawabannya 2 ya. Jadi 12 bagi 2, 6 bagi 2, 3 bagi 3, 1. Jadi 2 pangkat 1 yaitu 2. Oke ya, itu untuk contoh. Mungkin di pertemuan selanjutnya atau di video selanjutnya kita akan bahas bab selanjutnya, yaitu bab himpunan. Kalau nggak salah ya, kita lihat di sini. Bab himpunan ya. Oke, himpunan. Kalian bisa baca dulu sebelum menyaksikan video pembelajarannya. Nah, di sini akan saya perlihatkan e-learning-nya. Saya stop share dulu ya nih. Stop share. Kemudian saya akan share e-learning. E-learning-nya kalian kan ada diskusi di situ ya. Diskusi itu ya kalian harus aktif ya karena akan dinilai diskusinya. Kemudian di situ kalau bisa menjawab, misalnya menjawab benar itu saya kasih nilai 100, menjawab salah saya kasih nilai 80. Bertanya saya kasih nilai 80 juga. Gini. Bertanya dikasih nilai 100, menjawab dikasih nilai 100, baik itu benar atau salah. Jadi silahkan menjawab diskusi dari teman-teman atau pertanyaan dari teman-teman ya. Kita lihat di sini, saya masuk dulu e-learning-nya, e-learning Raden Intan Lampung. Kita lihat diskusi pada pertemuan pertama ya dari teman-teman semua. Di situ akan saya cek ada berapa pertanyaan yang telah masuk ya.
Nah, di sini adalah tampilan e-learning ya, e-learning dari matematika dasar. Di sini ada menu diskusi ya, diskusi tentang bilangan real. Ada 6 pesan yang belum dicek ya oleh saya, akan saya cek ya. Jadi sekali lagi, yang bertanya dikasih nilai 100, yang menjawab pun dikasih nilai 100 ya. Jadi harapannya diskusinya bisa hidup atau bisa aktif kan saja dari video atau dari kuliah luring atau daring. Nah, di sini ada 3 pertanyaan ya. Kelas B, kelas B, kelas B. Nah, ini berarti dari kelas A belum ada pertanyaan ya. Kelas B ini ada 3 pertanyaan, kita cek di sini ada diskusi sistem bilangan real ya. Nah, di sini ada ada dua ya di sini. Ada 2 yang menjawab gitu. Ada 2 orang yang menjawab pertanyaannya. Kita cek ya. Nah, di sini ada pertanyaan dari Fitri Nurulita ya. Kemudian di sini bertanya apa saja yang termasuk bilangan real. Oke, saya kasih jawab nilai ya. Kasih nilai 100 ya. Kemudian di sini ada yang menjawab, izin menjawab, bilangan real terdiri dari 2 sistem bilangan, yaitu bilangan rasional dan bilangan irasional. Oke, benar ya. Ini saya tetap kasih jawab 100 kalau walaupun dia benar atau salah ya, karena yang dinilai adalah diskusinya atau keaktifan berdiskusi. Kemudian di sini saya Helina Sulistianingsih. Nah, izin menjawab. Bilangan real atau bilangan real dalam matematika menyatakan bilangan yang bisa dituliskan dalam bentuk desimal seperti 2, atau 3, bilangan real meliputi bilangan rasional seperti 42 dan min 23 per 129 dan bilangan irasional seperti pi dan pi per 2. Jadi oke ya, di sini bilangan real atau bilangan real ini dalam matematika menyatakan bilangan yang bisa ditulis dalam bentuk desimal. Mungkin definisinya ada nggak bilangan yang sebenarnya semua bilangan bisa ya dalam bentuk desimal. Kalau 2 pun 2,0 jadinya oke lah ya. Cuma mungkin definisinya kurang yang tepat bukan seperti itu bilangan real ya. Coba ini jawabannya oke lah benar ya karena di sini ada bilangan real meliputi bilangan rasional dan irasional. Oke. Kasih nilai 100. Oke ya, sudah 3 orang dapat nilai 100. Oke, pada diskusi selanjutnya jangan sampai tidak bertanya atau tidak menjawab karena akan kehilangan kesempatan mendapatkan nilai diskusi. Kemudian kita lihat pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan selanjutnya yaitu nah ini pertanyaan dari Farina Khairun Nisa kelas 1B. Izin bertanya, apakah bilangan rasional dan bilangan irasional itu termasuk bilangan asli? Dan jelaskan alasannya gitu ya. Jadi yang benar itu bilangan asli itu bilangan rasional dan bilangan irasional itu bilangan asli. Jadi kan ada urutannya ya kemarin ya. Bilangan asli itu dimulai dari 1, 2 ya dan dia bulat ya kan. Jadi 1,2 itu bilangan asli bukan. Jadi bilangan asli ya. Bilangan asli itu dimulai dari angka 1. Ya kan? Kemudian
Sedangkan bilangan rasional itu tidak hanya dimulai dari satu, dia bisa dimulai dari minus, ya kan? Jadi lebih tinggi dia, lebih tinggi rasional atau irasional itu, lebih tinggi kedudukannya, ya, cakupannya lebih luas, gitu. Kita lihat di sini bilangan asli adalah bilangan positif yang dimulai dari angka 1, benar ya, sampai tidak terhingga. Bilangan ini merupakan bilangan pertama yang bisa dipelajari dan dimengerti oleh manusia. Bilangan asli merupakan salah satu dari jenis bilangan yang kita kenal, yaitu bilangan rasional, bilangan irasional, bilangan real, bilangan imajiner, dan bilangan kompleks. Untuk pembahasan kali ini difokuskan pada bilangan asli. Mungkin ini jawabannya copy paste dari artikel ya. Kalau copy paste dari artikel silahkan dibuat ringkasannya. Kalian misalnya Muhammad Iqbal ini membaca apa itu bilangan asli atau bilangan real. Kemudian setelah baca dari sumber artikel tersebut disimpulkan, ditulis dengan bahasa kalian sendiri atau di copy paste yang penting, kemudian cantumkan sumbernya, ya. Oke, begitu. Oke, ini dapat nilai 100 juga. Kita sudah ada 5 orang, ya. Nah, ini bagaimana jika yang sudah bertanya atau sudah menjawab lagi? Ya tidak apa-apa. Yang sudah bertanya lagi, yang sudah menjawab lagi. Berarti nilainya dapat 100. Nah, nilai akhir adalah nilai akhirnya itu tetap dihitung 100. Misalnya dia bertanya 10 kali, dapat nilai 100 semua, bukan 1000 nilainya, tapi tetap 100 ya pada diskusi satu, karena di rata-rata nilainya 100 kali 1000 dibagi 100 kali 10 dibagi 10, jadi tetap nilainya 100. Jadi kalau pertanyaannya tidak terlalu, atau bisa kalian cari terlebih sendiri, mungkin tidak perlu ditanyakan. Misalnya kalau sudah mentok ditanya, baru ditanyakan di forum. Siapa tahu teman-teman yang lain bisa menjawab. Kemudian apakah boleh bertanya soal? Ya silahkan tanyakan soal, karena di sini kalian bisa menjawab dengan cara mengupload foto, ya, mengupload dokumen. Sehingga kalian bisa coret-coret dulu di kertas, kemudian kalian foto, kalian upload, nanti kan dinilai. Gitu. Baik ya, nanti akan saya komentari apakah tulisan tersebut atau jawaban tersebut dari temanmu itu sudah benar atau belum. Kalau belum, nanti akan saya jawab secara video seperti ini atau secara langsung pada saat luring, ya. Baik, di sini sudah 101 pertanyaan lagi karena ada 3 pertanyaan. Nah ini, Pak, izin untuk logaritma kurang paham, Pak. Oh, cuma bertanya seperti ini. Jadi ya, oke, nggak apa-apa, kasih nilai 100. Logaritma kurang paham, di mana letak ketidakpahamannya? Diperinci ya, apakah dari awal sampai akhir, ataukah sifat-sifatnya. Kalau perlu kalian mengerjakan soal, ada soal yang tidak bisa dijawab, silahkan diupload di sini ya. Begitu. Itu ya. Jadi diskusi satu ini dimulai dari tanggal berapa ya kemarin, dari setelah kita pertemuan itu ya, sampai tanggal 3 kalau nggak salah, 3 Oktober. Sehingga untuk bertanya pada diskusi satu ini sudah habis waktunya. Oke. Kalau mau diperpanjang bisa ya, saya perpanjang, tapi nanti deh di diskusi kedua aja ya. Di sini lihat, di sini bilangan real dan logaritma ya. Kita lihat di sini mata kuliah matematika dasar. Baik, berarti di sini masuk ke materi bab kedua ya. Nanti akan saya buatkan video tentang himpunan. Nanti akan saya siapkan juga forum diskusinya. Silahkan kalian baca terlebih dahulu sebelum sambil menunggu video rekamannya ya. Rekaman video atau video pembelajaran via YouTube-nya. Nah, nanti
saya akan berikan di sini ya, link diskusinya atau forum diskusinya dan materi video pembelajarannya. Tapi kalian membaca dulu ya. Nah ini ya, diskusi 1 kan diskusi sistem bilangan real ini dari 14 September sampai dengan 3 Oktober. Nah, jadi ini sudah tanggal 4 sudah lewat ya. Nanti kalian masih ada banyak nih diskusi-diskusi di sini, kalian bisa aktif. Dimulai dari himpunan. Oke ya, yang 6 orang tadi yang sudah menjawab berarti sudah dapat nilai 100. Kemudian untuk presensinya akan saya cek misalnya daftar hadir di sini. Daftar hadir kalian isi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh jurusannya. Kemudian untuk kuliah luring sebagian kuliah luring, sebagian kuliah daring. Nah, mungkin kalau kita bisa, kalau tidak ada gangguan teknis misalnya, saya akan sajikan juga begitu kelas yang satu misalnya luring, nanti kelas yang lain tetap mengikuti di rumah masing-masing secara daring. Jadi nanti saya mengajar tetap menggunakan via Zoom dan papan tulis. Yang mudah-mudahan tidak terkendala ya teknis. Kalau misalnya terkendala teknis ya sudah berarti nanti ada rekaman penjelasannya gitu. Atau nanti bisa diulang ya pada saat pertemuan luringnya. Nah ini ya, masih kita lihat reportnya yang sudah mengisi ya. Nah ini, oke belum mengisi berarti ini kan untuk yang selanjutnya. Kan ada yang, kalau yang 8 Oktober ini ya, untuk 8 Oktober, sesi 8 Oktober belum ada yang isi karena belum. Kita bisa lihat nanti sesi yang sebelumnya yaitu tanggal berapa? Tanggal 8. Nanti tanggal 1 Oktober ya. Tanggal 1 Oktober itu yang kita bisa lihat ya. Nah ini tanggal 1 Oktober kemarin ya oke sudah isi semua ya. Ada yang tidak isi nih si Monica, kemudian nih ada beberapa yang tidak isi, Salsabila, Windy. Nanti ini bisa direkap dan akan saya sajikan nilai akhirnya juga, nilai rekapan. Ya, ini walaupun tidak masuk penilaian, tapi kan ada, saya akan lihat keaktifan kalian di e-learning ini dari presensi dan diskusi ini. Begitu ya. Oke, untuk pertemuan atau untuk video kali ini cukup ya. Nanti akan saya sajikan lagi video kedua atau video ketiga yaitu tentang himpunan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.